Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya Indra Susanto, pastor dari Depok, Jawa Barat, ingin bercerita kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian, pada hari ini gimana kabarnya? Sehat semuanya ya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian semua sehat walafiat dan tetap semangat untuk berjuang di jalan Pas Al-Kasau. Untuk kesempatan hari ini merupakan kesempatan saya untuk menjelaskan, untuk bercerita tentang 3 pastori yang saya anggap menarik, yang bisa saya ceritakan pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pada kesempatan hari ini merupakan penugasan dari kegiatan pra training for trainer yang akan diadakan di Ayub Camp pada tanggal 26 sampai dengan 27 Juli 2022. Oke, langsung aja ke cerita yang merupakan cerita menarik pastori saya sendiri yang pernah saya terapi. Yang pertama adalah saraf kejepit. Jadi ceritanya, saya sebenarnya secara sehari-hari itu adalah salah satu engineer di salah satu perusahaan telekomunikasi, jadi di vendor telekomunikasi di Jakarta Barat. Jadi ketika di kantor dan setelah sekian lama saya belajar terapi pas, kemudian saya ikut kegiatan murojaah, bergabung dengan Pasti dan rangkaian kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga saya pun jadi pastor certified. Akhirnya saya kadang ketika waktu makan itu bercerita kepada teman-teman dan ternyata cerita tersebut terdengar oleh bos saya sendiri, yang waktu itu beliau mengeluh adanya sakit di pinggang, yang setelah saya lakukan pemeriksaan itu ternyata beliau ada masalah di pinggangnya karena ada saraf kejepit. Nah, waktu itu mungkin beliau agak-agak antara percaya dan tidak percaya, karena sehari-hari ya saya seperti biasa, seperti engineer biasa, melakukan monitoring, melakukan troubleshooting dan menerapat dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi saya kok ada keilmuan untuk terapi. Nah, waktu itu di awal ya seperti biasa di PAZ kan luar biasa sekali, bahkan diatur saat terapi pun itu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan termasuk kita harus siapkan untuk pasiennya itu tempatnya jangan terlalu sempit, kemudian untuk alasnya juga tidak terlalu empuk seperti itu. Ya paling tidak misal ada matras atau alas yang tidak terlalu empuk. Kemudian yang kedua, setelah ada persiapan untuk alat dan lain sebagainya, termasuk jasa dia, ruya juga harus tetap siap ya, karena nanti di lapangan kita nanti akan ketemu akan berbagai macam kondisi yang tidak hanya karena sakit secara fisik, tapi juga karena sakit karena hal-hal yang lainnya. Kemudian setelah ada persiapan, biasanya yang berikutnya adalah wawancara. Jadi saya wawancara dulu sakitnya seperti apa, sudah berapa lama, dan kebiasaan beliau seperti apa, olahraganya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru ada pemeriksaan, karena itu penting sekali, karena akan menentukan setelah ada wawancara kemudian pemeriksaan itu tindakan apa yang pas dan cocok pada beliau. Itu sangat penting, sehingga ketika pemeriksaan pun juga pertama saya lihat bagaimana beliau saat berjalan, bagaimana beliau saat berdiri, kemudian saat berbaring, kemudian saat kakinya diselonjorkan, itu dicek sesuai dengan kaidah-kaidah SOP yang ada di PAS. Misalnya dari visualnya, kemudian dari bentuk jempolnya V atau A, kemudian
dicek setelah visual, kemudian nanti ada pengecekan selanjutnya, yaitu di apa namanya dipastikan bahwa beliau memang kondisinya belum pernah bukan termasuk sebagai risiko tinggi atau resti. Misal belum pernah operasi, belum ada patah tulang, dan secara usia juga masih belum terlalu tua seperti itu. Nah, setelah waktu saya terapi itu beliau kaget karena dalam waktu nggak sampai 30 menit itu sakitnya ada progresnya. Alhamdulillah langsung merasa senang dan bahagia. Dan saking bahagianya ya beliau terima kasih dan istilahnya berterima kasih ya, untuk ini terapinya. Kemudian yang kedua yaitu waktu itu saya pernah menangani langsung yaitu kelumpuhan, dan qadarullah Allah itu seperti ngasih jalan itu. Sebelum saya ketemu dengan kasus kelumpuhan itu, saya sempat ikut pas legasi di Bogor waktu awal Januari 2022. Nah, di situ temanya itu kok ya pas banget dengan tema tentang kelumpuhan. Jadi Mas Budi Purnomo, salah satu ketua divisi riset dan pengembangan di PAS Pusat, itu beliau mengangkat tema itu sebenarnya awal mulanya dari statusnya Ustadz Hari di Facebook, yaitu beliau itu cuma ada clue bahwa kelumpuhan yang disebabkan karena saraf kejepit itu menurut Ustadz Haris itu ada 3. Yang pertama karena ada puntiran lumbosakrum, atau istilahnya kalau di PAS sekarang adalah tulang pinggang dengan tulang kelangkang. Itu ada puntiran, itu penyebab pertama. Kemudian yang kedua adalah karena sakrumnya terlalu masuk karena ada benturan. Jadi ada riwayat pernah jatuh, pernah ada benturan keras sehingga sakrumnya terlalu masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lepasnya lumbosakrum, tulang pinggang dengan sakrumnya, seperti itu. Nah, dari situ alhamdulillah saya bisa menjelaskan ketika ketemu pasien. Seandainya saya belum ada ilmunya itu mungkin agak bingung ini mau diapain orang yang lumpuh gitu. Dan alhamdulillah saya bisa menjelaskan bahwa kondisi bapak ini ya pertama seperti tadi yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu persiapan, tempatnya disiapkan, bapaknya juga disiapkan, dijelaskan seterusnya. Kemudian ada wawancara, bertanya kapan sakitnya, pernah ada riwayat apa, dan seterusnya, termasuk tanya nama bapak pasiennya siapa, kemudian beliau sebelum sakit itu pernah mengalami jatuh atau tidak, dan seterusnya. Dan ternyata memang benar sempat ada jatuh, dan awal mulanya itu sempat seperti kesemutan, kemudian lama-kelamaan karena dibiarkan, dan itu sudah berjalan sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah pada waktu terapi pertama itu beliau merasa enakan, meskipun progresnya masih belum ada, karena memang sakit-sakit yang bertahun-tahun itu perlu dipahamkan kepada keluarga maupun pasien harus sabar, karena basic dari pengobatan di PAS itu bukan basicnya klinik. Jadi kalau klinik mungkin manggil jinnya bekerja, orangnya bisa sembuh, tapi kalau PAS ya ada di situ sejalan dengan ilmu pengetahuan, dan itu tidak melanggar syariat. Dan itu istilahnya bebas dari kesyirikan. Nah, itu penting karena nanti ketika habis terapi, ketika ada progres, pasien harus bersyukur, dan keluarga harus dipahamkan bahwa waktu dia atau si pasien itu sedang menjalani proses setelah terapi, maka perlu adanya melakukan PR secara istiqomah, seperti itu. Nah, sampai 2-3 kali, dan bapaknya sebenarnya sudah merasa enakan meskipun belum ada progres yang signifikan ya, misal bisa menggerakkan atau apa. Karena memang secara kondisi memang seperti lumpuh, stroke itu termasuk kategori-kategori sakit yang memang perlu waktu gitu, untuk bisa menyembuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu di Rumah Sehat 165, dan waktu itu saya belum tahu ilmunya sama sekali, dalam artian ketika pasien datang ternyata ada seorang anak itu masih, kalau nggak SD kelas 6 itu udah masuk SMP kelas 1. Nah, waktu itu keluhannya itu adalah si adik itu adalah salah satu telinganya itu pendengarannya berkurang. Jadi berkurang itu bukan dari bayi, tapi memang udah
beranjak balita. Ketika saya cek itu ya seperti biasa, awalnya persiapan dulu, kemudian wawancara, saya tanyakan sejak kapan sakitnya, namanya siapa, aktivitasnya apa, dan seterusnya. Kemudian saya tes sebelum ada terapi, yaitu tes pendengarannya. Kalau misalkan saya panggil dari jarak berapa meter, itu seperti apa responnya, sekian meter berapa makin jauh, apakah masih dengar atau tidak, seperti itu. Nah, lalu saya lakukan pemeriksaan. Nah, yang menarik waktu pemeriksaan itu karena si adik ini masih apa ya istilahnya, masih kadang ikut instruksi kadang enggak gitu ya. Jadi agak sulit untuk menentukan kendor pantelnya. Sehingga saya harus melakukan tes split test. Misal si adiknya itu saya perlu energi booster dulu untuk melenturkan untuk memastikan ketika sebelum di EB itu seperti apa dan setelah EB seperti apa. Ternyata ketika di sebelum EB sama EB ternyata berbeda. Nah, waktu saya cek lagi, misal saya tekan ke kiri ataupun ke kanan telapak kakinya, itu ternyata juga masih belum pasti. Akhirnya saya split test si adiknya itu untuk melakukan hentak kaki. Jadi split testnya yang saya lakukan salah satunya adalah hentak kaki. Dengan hentak kaki saya cobakan adiknya misalkan hentak kaki 5 kali atau 6 kali. Kalau misalkan hentak kaki kanan sama kiri dibandingkan, enakan mana? Nah, ketika misal enakan sebelah kiri, maka saya anggap adiknya itu adalah kendor kiri, seperti itu. Nah, setelah ada pemeriksaan, saya memastikan dengan tambahan dengan titik sentuh sebagai penguatnya, karena waktu titik sentuh pun juga adiknya itu kadang nggak jelas ya, acak. Kalau misalkan kita ini tuh jalurnya itu harusnya kendor kok ikut pantel kok kendor, seperti itu. Jadi dengan adanya split test, kemudian desain yang masih belum kuat itu akhirnya saya pakai dengan hentak kaki tadi. Dari hentak kaki itu lalu saya coba melakukan gerakan pertama, yaitu dengan terapinya untuk membuka pelintirannya. Karena adiknya itu juga sangat kendor sekali ya, ketika di EB itu sangat jatuh, dan misalkan untuk duduk W pun juga sangat bisa, nggak ada kesakitan sama sekali. Dan rata-rata memang anak-anak seperti itu tipenya tipe tubuh C. Nah, alhamdulillah saya pun juga kaget karena waktu setelah pemeriksaan dan setelah tindakan itu, setelah saya tes lagi setelah tindakan itu ternyata adiknya tuh alhamdulillah langsung ada progres yang luar biasa. Saya tes, misal saya panggil namanya jarak 1 meter terdengar agak jelas gitu ya, kemudian ketika saya panggil agak jauh gitu, misal 5 meter seperti itu, adiknya bisa dengar, padahal waktu sebelum terapi itu sama sekali nggak begitu dengar, hanya dengar tapi di telinga yang satunya yang masih sehat. Nah, setelah itu alhamdulillah adiknya itu akhirnya bisa ada progres ya. Sehingga ketika pulang dari rumah sehat itu orang tuanya nanti bisa melanjutkan dengan terapi mandiri. Dan saya sarankan untuk termasuk PR-nya melakukan hentak kaki, kemudian sholatnya di posisinya dibenarkan dan seterusnya. Dan insya Allah itu, karena waktu juga terbatas, insya Allah semoga sharing pengalaman dari pastori saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada kurangnya atau ada salahnya, itu semua dari saya. Dan kalau ada lebihnya, itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tetap berdoa dan semoga semua amal ibadah dan kebaikan yang kita berikan kepada pasien itu nantinya akan mengalir juga kepada Allah. Yarham Ustadz Haris Mujahid. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.